Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Secercah cahaya harapan. Mendengar tiga kata ini, Chen Hongbo tidak bisa membantu tetapi menunjukkan dirinya tergerak secara emosional. Di sampingnya, San Sui memiliki ekspresi terkejut. Mereka berdua bisa merasakan ambisi luas yang dimiliki Long Haoshen di balik nama ini. Mendengar kata-kata ini, tatapan menolak di mata Chen Ying'er akhirnya menjadi tenang. Pada saat itu, ketika Long Haoshen menolak tawaran Chen Zidian mewarisi nama gelar pembunuh Dewa Iblis untuk menyebutkan gelar secercah cahaya harapan ini, bahkan anggota dari pasukan pemburu iblis mereka sendiri hanya menganggapnya sebagai tujuan yang luas yang mungkin bisa mereka cita-citakan dalam 100 tahun. Tetapi setelah hanya beberapa tahun berlalu, Long Haoshen berkata, tapi sekuat kamu akan mendapatkan gelar melalui usaha kami sendiri, walaupun untuk saat ini kemampuan kami masih belum cukup untuk itu. Long Haoshen masih di bawah 20, sudah mengatakan bahwa mereka berada di ambang memiliki gelar secercah cahaya harapan ini. Perasaan hormat yang tak tertandingi muncul di hati Chen Ying'er, dan energi spiritual putih susu yang lembut tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual di udara tiba-tiba naik, saat Chen Ying'er mendapatkan kembali kemampuan gerakannya pada saat berikutnya, dan menuju ke sisi Long Haoshen. Kapten, apakah kamu mengatakan itu secara nyata? Kami benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki gelar kami sendiri. Chen Ying'er meraih tangan Long Haoshen dan menjabatnya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak terlalu rakus akan item material, dia sangat menghargai fakta bahwa pasukan pemburu iblisnya sendiri bisa mendapatkan gelar. Kehormatan agung ini bahkan memberi Chen Hongbo dan San Sui Popo perasaan cemburu. Faktanya, dalam 6.000 tahun sejarah manusia, total pasukan pemburu iblis yang mampu memperoleh gelar di bawah 20. Dan di zaman sekarang, hanya ada 2 dari regu pemburu iblis bergelar ini. Long Haoshen menunjukkan senyum tipis, meskipun kekuatan kita masih jauh dari menyamai nama pasukan pemburu iblis berjudul, kita pasti memiliki gelar kita sendiri. Luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Kapten, saya ingin kembali apapun yang terjadi, dan bertarung bersama orang lain. Aku menginginkannya dengan sepenuh hati. Mengatakan itu, Chen Ying'er tiba-tiba menoleh, menghadap Chen Hongbo. Kakek, kamu tidak bisa menghentikanku. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pemburu iblis kembali ke timnya sendiri. Tahukah kakek, dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kapten, kami melewati api dan air dan memberikan kontribusi luar biasa untuk aliansi. Tetapi di tim, saya tidak punya cara untuk menggunakan sihir pemanggilan, dan selalu menjadi beban bagi orang lain. Tetapi rekan-rekan saya tidak pernah menyatakan ketidakpuasan terhadap saya. Tidak peduli kapan, mereka selalu menempatkan saya di tempat teraman, terutama kapten yang berhadapan dengan musuh paling kuat setiap saat, dan menanggung serangan musuh yang paling kuat. Dan setiap kali sampai pada hal ini, saya hanya bisa menatap kosong pada semua orang yang berjuang dengan risiko hidup mereka, tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi sekarang saya akhirnya menjadi pemanggil sejati, dengan kekuatan saya sendiri, bagaimana saya bisa memilih untuk melepaskan diri dari tim saya saat ini? Bagaimana saya bisa begitu egois? Kakek, tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu juga kakek. Pidato Chen Ying'er sangat sungguh-sungguh, sekali lagi air matanya mengalir deras, tetapi kata-katanya sangat mantap, tidak mengandung pengalihan atau kelonggaran. San Sui Popo masih terlihat ragu-ragu. Dia juga dulunya adalah seorang pemburu iblis satu tim dengan Long Xingyu, dan jelas tahu perasaan persatuan antara anggota tim, dan perasaan mendalam yang timbul dari pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan mereka sebagai rekan senegaranya seringkali cukup dibandingkan dengan kerabat dari keluarga yang sama. Siapa yang tahu berapa kali mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berhasil menyelamatkan satu sama lain dari situasi bahaya.
Pada saat itu juga, kata-kata tekad Chen Ying'er terngiang di benaknya dan tidak bisa membantu tetapi membingungkannya. Tapi pandangan Chen Hongbo tidak sama. Meskipun dia takut pada istrinya, pada akhirnya dia adalah kepala kuil jiwa, yang memiliki otoritas dan kekuatan tertinggi dalam situasi saat ini. Melihat Long Hao Shen dan cucunya yang menangis, ekspresi Chen Hongbo berangsur-angsur menjadi tenang, memberikan pandangan tegas kepada Long Hao Shen, permintaan maaf yang mendalam, kepala ksatria suci. Saya menarik kembali kata-kata saya sebelumnya yang saya ucapkan karena dorongan emosional. Selama telah mendapatkan gelar secercah harapan ini. Selama bertahun-tahun, salah satu dari 6 kuil besar semuanya telah berkorban untuk satu sama lain. Siapa yang tahu berapa banyak orang tua yang telah melihat anak mereka melangkah ke medan perang, hanya untuk melihat mayat mereka kembali, kadang-kadang bahkan tidak lengkap. Sebagai kepala kuil jiwa, saya memahami pentingnya kehormatan Ying'er sebagai pemburu iblis. Saya tahu saya seharusnya tidak menghentikannya, dan saya tentu saja memiliki beberapa motif egois jauh di lubuk hati saya hanya memiliki satu cucu perempuan ini. Tapi aku jelas tidak menghentikannya untuk kembali kepadamu karena motif egois ini. Mencapai titik ini, Chen Hongbo menunjuk ke jubah suci spiritual pada Chen Ying'er, silakan lihat, kepala ksatria suci. Kain yang dikenakan Ying'er saat ini disebut jubah suci spiritual. Itulah satu-satunya alat ilahi yang dipegang oleh kuil jiwa kita. Itu tertanam dengan 108 pil spiritual, yang semuanya dulu dipakai dari langkah ke-9 dari kuil kita. Kain ini dapat dikatakan berasal dari upaya yang dikeluarkan oleh beberapa lusin generasi bait suci, untuk akhirnya diselesaikan. Tapi dari hari penyelesaiannya hingga sekarang, hanya Ying'er yang bisa memakainya. Itu karena energi spiritual bawaannya melebihi 90, memberkatinya dengan konstitusi sebagai gadis suci spiritual. Sama sepertimu, dia adalah orang pilihan dewa. Seorang pemanggil tidak sama dengan kalian para ksatria, bahkan pemanggil yang paling kuat pun akan memiliki tubuh yang lemah. Kuil jiwa kita tidak dapat hidup tanpa Ying'er, jadi saya tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Beri dia 10 tahun lagi, dan dia pasti akan menjadi landasan sejati kuil jiwa kita. Pada saat itu, dia akan dapat menunjukkan penggunaan yang jauh lebih besar di medan perang daripada sekarang. Jadi sebagai kepala kuil jiwa, saya harus menghentikannya untuk kembali ke kehidupan itu. Saya harap Anda bisa mengerti. Itu tidak akan berhasil kakek. Anda tidak bisa menghentikan saya. Kapten, bawa aku pergi. Dengan begitu, bahkan kakek tidak akan menemukanku. Chen Ying'er mengayunkan lengan Hao Shen, saat dia meminta untuk diteleportasi ke menara keabadian. Tapi Long Hao Shen tidak melakukannya. Itu karena dia bisa memahami perasaan yang dimiliki Chen Hongbo saat ini. Bukankah Chen Hongbo saat ini sama seperti kakeknya sendiri Long Tianying pada saat dia muncul dari pengasingan? Pada saat itu, mereka membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya karena alasan yang sama. Energi spiritual internal bawaan lebih dari 90, untuk kuil manapun, nilai yang tak tertandingi. Itu adalah seorang yang menghancurkan bumi, lahir dengan potensi untuk menandingi Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti. Dengan seorang seperti pemimpin mereka, kuil manapun akan memiliki masa depan yang sangat makmur. Sebagai kepala kuil, Chen Hongbo tidak punya pilihan lain selain menahan Chen Ying'er di sini. Dan seperti yang dikatakan Chen Hongbo, Ying'er, sebelum semuanya, adalah pemanggil. Chai'er, dan dia sama-sama dipilih dewa, tetapi kemampuan bertahan mereka jauh lebih besar daripada Chen Ying'er, terutama dia, yang memiliki menara keabadian, mampu membawanya ke alam lain kapan saja untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Pada akhirnya itulah mengapa Long Tianying dan Zheng Yue membiarkan tim mereka terbentuk kembali dengan mudah. Ying'er, bersabarlah sebentar. Long Hao Shen menepuk bahu Chen Ying'er, akhirnya menenangkannya. Tetapi setelah melihat, dia melihat penampilan kakek dan neneknya menjadi sangat waspada.
Chen Hongbo tidak bisa membantu tetapi mengambil postur bertahan. Namun dia diam-diam terkesan, merasa bahwa anak muda bernama Long Haoshen ini benar-benar masalah besar. Dia memahami karakter cucunya dengan sangat baik, termasuk kekeras kepalaannya yang ekstrim. Kecuali dia benar-benar yakin, tidak mungkin dia akan tetap patuh dan mendengarkan. Setidaknya, di sisinya sendiri, cucu perempuan yang berharga ini tidak pernah begitu patuh. Kepala kuil, aku benar-benar bisa memahami kekhawatiranmu. Tapi Ying-er adalah bagian dari tim saya, kami benar-benar membutuhkannya. Saya dapat menjamin Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatannya. Sebagai kapten, melindungi rekan-rekan saya adalah tanggung jawab saya yang tak henti-hentinya. Saya akan melakukan yang terbaik demi itu. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitinya. Chen Hongbo menunjukkan ekspresi tenang dan tenang. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda percaya kekuatan Anda sendiri sudah cukup? Long Haoshen menjawab, Kepala kuil, tim kami adalah seluruh tubuh, dan setidaknya di tingkat yang sama, saya berani menegaskan bahwa kami memiliki kemampuan bertahan hidup sebanyak mungkin. Saat itu, Senior Chen Zidian menyerahkan peralatan epik kepada kami, yang disebut rantai pengikat jiwa. Anda seharusnya sudah mendengarnya dari Ying-er, mereka memiliki kemampuan yang disebut pembagi kehidupan. Dengan kata lain, pada saat kita menderita serangan mendadak musuh, kita dapat mengambil kerusakan satu sama lain. Tidak hanya itu, setiap anggota tim kami dilengkapi setidaknya peralatan di tingkat legendaris. Kami sekarang memiliki 2 alat ilahi dan 4 peralatan tingkat epik juga, tanpa menghitung jubah suci spiritual Ying-er. Saya sangat yakin dengan kemampuan kami dalam mempertahankan diri. Alat ilahi yang dia maksud adalah perisai siput ilahi dan sabit dewa kematian Chai-er, dan 4 peralatan tingkat epik, rantai berbagi jiwa, melodi abadi, Arya Dewi Cahaya, dan pedang Hibiscus of Light. Menara keabadian tidak dihitung karena selain teleportasinya, dia benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan lainnya. Jadi melodi abadi hanya dihitung sebagai peralatan teleportasi dari tingkat epik. 2 alat ilahi dan 4 peralatan tingkat epik. Otot-otot wajah Chen Hongbo tampak berkedut. Bagaimana peralatan super seperti itu bisa ditemukan dengan mudah? Dan betapa mudahnya kelompok mereka. Untuk sesaat, Chen Hongbo tidak tahu bagaimana dia harus terus membantah Long Haoshen. Melihat keraguan suaminya, San Sui Popo mengungkapkan, peralatan dan senjata bagaimanapun juga adalah benda eksternal. Yang paling penting bagi seseorang untuk membela diri adalah kekuatan yang cukup. Meskipun Ying-er telah menembus langkah ke-7, kemampuannya tidak mencukupi. Kapten Long, bagaimana dengan itu? Kami dapat mengizinkan Ying-er untuk kembali ke tim Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak masuk ke wilayah iblis untuk waktu tertentu untuk menyelesaikan misi. Yang terbaik adalah bagimu untuk tetap berada di benteng 1000 monster, berpartisipasi dalam perang suci untuk memberikan kontribusi bagi aliansi. Keluar dari pertanyaan, tanpa menunggu Long Haoshen menjawab, Chen Ying-er segera menolak dengan tegas. Nenek, kita sudah menjadi pasukan pemburu iblis bergelar, Nenek tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kami lagi. Saya harus mengikuti bos dan yang lainnya, dan menyelesaikan misi bersama mereka. Mata Chen Hongbo berkedip, mengambil nada yang dalam, dimengerti. Lakukan sesukamu, tetapi kamu semua harus membuktikan kemampuan mempertahankan dirimu kepadaku untuk itu, dengan kekuatanmu sendiri. Chen Ying-er menatap kosong, dia tidak berharap kakeknya memberikan tanggapan yang begitu menyenangkan, bagaimana kita harus membuktikannya. Chen Hongbo menyatakan, selama rekan-rekanmu dan kamu dapat berhasil mengalahkan kakek, saya akan mengakui bahwa kamu cukup mampu untuk membela diri. Itu tidak mungkin. Chen Ying-er segera mengerti bahwa kakeknya memberitahu mereka pesan yang sama secara tidak langsung. Di permukaan, dia setuju, tetapi sebenarnya ingin mempersulit mereka dengan cara lain. Chen Hongbo tidak lain adalah salah satu veteran teratas dari aliansi kuil,
seorang guru psikis yang tangguh dari peringkat ketiga, yang energi spiritualnya mencapai 300.000. Tentu saja, energi spiritual sama sekali bukan faktor penentu kekuatan bagi seorang pemanggil, karena mereka kebanyakan mengandalkan panggilan mereka, menjadikan energi spiritual mereka sebagai kekuatan cadangan tertentu. Sederhananya, jika Chen Hongbo dengan 300.000 energi spiritualnya menghadapi Long Tianying yang mencapai 200.000, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Tetapi jika itu di medan perang, saat menghadapi segudang musuh, Chen Hongbo pasti akan menunjukkan lebih banyak kegunaan daripada Long Tianying. Chen Hongbo menyatakan, karena keadaannya seperti itu, jangan berpikir untuk pergi. Apakah kamu pikir saya tidak tahu tentang rencanamu? Jika saya membiarkan kamu kembali ke tim, kamu akan segera pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Yang Wenzhao. Yang Wenzhao, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merasa waspada mendengar nama ini. Pada saat kompetisi seleksi perburuan iblis mereka, Yang Wenzhao, Duan Yi, dan dia dikenal sebagai tiga harapan besar generasi muda kuil ksatria. Tapi dia sudah lama tidak bertemu Yang Wenzhao. Dan Yang Wenzhao itu bukan hanya tunangan Chen Ying'er, tetapi juga cucu dari ksatria pertahanan dan perencanaan ilahi, Yang Hao Han. Ying'er, ada apa? Bagaimana dengan Yang Wenzhao? Long Hao Shen bertanya pada Chen Ying'er dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaannya, mata Chen Ying'er langsung bersedih, dia telah ditangkap oleh iblis. Tidak jelas apakah dia masih hidup saat ini. Awalnya, pasukan pemburu iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi masuk ke wilayah iblis untuk bertarung di belakang musuh setelah dimulainya Perang Suci. Mereka berada di peringkat di antara pasukan pemburu iblis terbaik dari generasi muda. Secara keseluruhan, bakat yang membentuk tim mereka tidak kalah dengan tim Hao Shen. Setelah melalui penempaan yang tak henti-hentinya dalam pertempuran melawan iblis, kekuatan mereka membuat kemajuan besar. Dan Yang Wenzhao dan Duan Yi menunjukkan kepintaran yang baik, pemikiran yang cermat dan kemampuan memerintah yang tepat. Jadi sejak awal, mereka telah tampil aktif di wilayah iblis, dan menyelesaikan cukup banyak misi yang menantang. Seiring waktu berlalu dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya meningkat, pasukan pemburu iblis ini mengikuti setelah kelompok Long Hao Shen, menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan. Meskipun mereka tidak mengikuti jalan yang sama, regu pemburu iblis Long Hao Shen, Luxi, Yang Wenzhao, dan Duan Yi semuanya sudah mencapai tingkat komandan pada hari ini. 4 regu pemburu iblis mereka semuanya telah dibentuk kurang dari 5 tahun, ini hanyalah keajaiban dalam sejarah regu perburuan iblis. Tapi pasukan pemburu iblis kelas komandan Yang Wenzhao dan Duan Yi akhirnya mengalami kecelakaan. Perang Suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan mereka bertempur di wilayah iblis selama ini, kembali hampir hanya setahun sekali. Tetapi beberapa saat sebelumnya, mereka menyerang pasukan iblis yang bertanggung jawab atas transportasi perbekalan, dengan rencana dan pengaturan pertempuran yang sepenuhnya disiapkan. Namun misi yang benar-benar aman itu berakhir dengan kegagalan, karena alasan sederhana bahwa mereka bernasib buruk untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Omong-omong, ini terkait dengan Long Hao Shen. Dewa Iblis yang mereka temui ini dipersiapkan untuk bergabung dengan garis depan, untuk memperkuat benteng pengusir iblis, dari pasukan mereka yang ditempatkan di benteng memiliki pengaturan Dewa Iblis terlemah, komandan mereka bagaimanapun juga adalah Dewa Iblis Sitri. Oleh karena itu, 2 regu pemburu iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi menemui kegagalan. Meskipun Dewa Iblis ini tidak membawa pilar Dewa Iblisnya, kekuatannya jauh di luar jangkauan perlawanan mereka. Hasil akhirnya adalah bencana, dan regu pemburu iblis mereka akhirnya hampir musnah. Yang Wenzhao dan Duan Yi ditangkap dengan luka parah, dan satu-satunya yang kembali hidup-hidup adalah asasin dari tim Duan Yi, yang membawa informasi tersebut. Tempat kecelakaan itu agak dekat dengan benteng 1000 monster, tetapi setelah menyampaikan informasi yang telah dia kirim kembali, asasin ini akhirnya jatuh mati. Bagaimana Chen Ying'er bisa berdiri tanpa khawatir setelah mendapatkan berita ini?
Dia langsung menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Awalnya, Chen Hongbo dan San Sui Popo tidak berencana memberitahu Chen Ying'er, tetapi dia secara kebetulan mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Chen Ying'er, ekspresi Long Haoshen tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pertama, tanpa menyebutkan hubungan sesama prajurit antara regu pemburu iblis, Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah bakat langka ke kuil ksatria. Mereka adalah ksatria berbakat yang mungkin bisa menjadi ksatria ilahi di masa depan. Sejak mereka ditangkap, Long Haoshen harus menyelamatkan mereka tidak peduli dari sudut pandang mana dia memikirkan masalah ini. Bahkan jika kekuatan mereka saat ini jauh dari cukup untuk menjamin kesuksesan mereka, mereka setidaknya harus mencobanya. Perhatian Yang Haohan kakeknya Yang Wenzhao yang baik terhadap Long Haoshen terukir dalam ingatannya. Tanpa dukungan dari kepala kuil ksatria ini, mungkin dia akan dikirim ke Kaisar Dewa Iblis sebelum perang suci dimulai. Menarik napas dalam-dalam, Long Haoshen menatap Chen Hongbo, dengan serius menyatakan, "Senior, saya menerima tantangan Anda sebelumnya. Saya bersedia menantang Anda bersama pasukan saya. Tapi saya berharap kondisi Anda dilonggarkan. Di depan kelompok junior kami, bisakah Anda setidaknya tidak menggunakan peralatanmu?" Chen Hongbo tidak berpikir bahwa Long Haoshen masih akan menerima tes intimidasi yang jelas ini. Untuk sesaat, dia tidak menunjukkan tanggapan apapun, tetapi tidak bisa tidak merasakan penghargaan untuk Long Haoshen ini. Fakta bahwa anak muda ini memutuskan untuk memimpin timnya untuk menantangnya berarti bahwa keputusannya untuk menyelamatkan Duan Yi dan Yang Wenzhao sudah dibuat. Jika cucunya bukan bagian dari ini, Chen Hongbo tidak akan mencoba menantang pasukan pemburu iblis yang kuat seperti itu. Tetapi ketika itu melibatkan cucunya, bagaimana dia bisa membiarkan Chen Ying'er mengambil bahaya seperti itu? Tapi tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-kata yang baru saja dia nyatakan. Sebagai kepala kuil, tidak ada cara untuk menarik kembali kata-katanya. Baiklah. Saya tidak akan menggunakan peralatan apapun saat menghadapi tantanganmu. Aku akan membiarkanmu memilih waktu, dan lokasinya akan menjadi tempat binatang pertarungan kuil jiwaku. Long Haoshen sedikit mengangguk, "Kepala kuil, kami sudah lama tidak melihat Ying'er. Tolong biarkan kami berkumpul dengannya sementara itu akan memfasilitasi pengaturan taktik pertempuran kami." Oke, meskipun jika kelompok Anda ingin meninggalkan benteng dari bu monster ini, ketahuilah bahwa Anda akan menjadi selamanya tidak disukai di kuil jiwa kami. Juga, kami akan menghentikan Anda di jalur Anda dengan mengirim pasukan kuil. Long Haoshen menjawab, "Tenanglah, situasi seperti ini sama sekali tidak akan terjadi." Setelah itu, dia melakukan penghormatan ksatria standar kepada Chen Hongbo, sebelum mengenakan topengnya kembali, pergi bersama Chen Ying'er. Begitu mereka keluar, Chen Ying'er sekali lagi menarik lengan Long Haoshen. Saat segala macam perasaan mengalir di hatinya, dia tidak bisa menahan air mata sekali lagi. Long Haoshen membelai kepalanya, "Bodoh, untuk apa kamu menangis? Jangan bilang menurutmu misi yang kita hadapi sebelumnya lebih mudah. Bahkan tanpamu, aku pasti akan menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi dengan segala cara setelah mengetahui bahwa mereka telah ditangkap oleh musuh. Tenang untuk saat ini, kami akan menghadapi ujian kakekmu setelah beberapa saat istirahat dan reorganisasi. Kamu adalah yang paling tahu kekuatan kakekmu, jadi tolong beri penjelasan kepada semua orang." "Ya, Chen Ying'er mengangguk berulang kali. "Ya, Chen Ying'er mengangguk berulang kali. "Ya,